Om Swastiastu. Ya, sorry masih ke bawah Bali, teman-teman, kita habis balik dari. Apa kabar beli-beli semua yang menyaksikan nih? Ya. Sehat semua di sini? Ya. Waduh. Kita habis balik dari Canggu bersama dengan tim-tim dari USS Fits ya kan. Ya hidup kadang di atas, kadang di Canggu, bro. Zaman sekarang kan cinta ditolak, ubud bertindak gitu maksud gua. Ya kan kayak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Seminyak netizen. Itu sekarang. Jadi kok nih air putih kura-kura bir dong, tolonglah. Gue masih ini ya gitu. Mantap sekali. Kemarin ya kita seru banget ke Bali bareng anak USS. Makanya gue juga hari ini untuk menghormati Bali ya, di episode kali ini gue akan inilah baju tradisional Bali. Netizen yang sempat berjaya pada masa sekarang juga masih keren ya. Kaos Deus masih bisa diterima gitu. Tapi kalau lu ke Bali masih pakai kaos kutang bintang, musuhan aja sama gue lu. Tolong. Lu terlalu 2000-an awal maksud gue kayak gitu. Janganlah. Oke, kembali lagi di berita akhir pekan. Kita langsung aja masuk ke berita pertama. Berita pertama itu adalah Westlife akan menggelar konser di Indonesia. Nah ini mantep banget menurut gue, dan gue percaya fans Westlife pasti orang-orang yang berkelas gitu. Kayak gak mungkin fans Westlife kayaknya berbondong-bondong ke Terminal 3 jemput Westlife, kayaknya sih gak gitu ya kan. Gak mungkin fans Westlife berjam-jam standby di Terminal 3 nungguin Westlife landing terus lari-lari ngejar gitu, gak mungkin. Bukan karena berkelas, tapi osteoporosis juga mungkin. Karena kan fans Westlife udah berkeluarga sekarang mungkin kan, angkatannya agak lama gitu. Dan gue yakin juga kalau gue ngecengin Westlife di sini ya nggak akan ditarik ke meja hijau menurut gue. Kalaupun ditarik ke meja hijau paling gue diajak main biliar tuh ya kan, meja hijau juga. Mejanya hijau juga di sana gitu kan. Dan nanti ketika Westlife kesini ya, gue mengingatkan aja untuk para netizen yang nonton, ya lu nonton aja gitu. Jangan lu rekam terus lu bikin remix di TikTok, tolong. Gue belum siap gue denger Flying Without Wings versi koplo, belum siap gue. Janganlah, biarkan Westlife menjadi Westlife aja gitu kan. Walaupun Westlife sebenarnya pas banget untuk manggung, gue belum tahu venue-nya di mana, tapi gue harap di Jaksel ya, karena kan ya pas gitu. Westlife punya Flying Without Wings, Jaksel punya Holy Wings ya kan. Masuk ya kan. Westlife punya I Have a Dream lah. Dulu cewek-cewek Jaksel suka nempel dream catcher di belakang kasur kan. Emang udah harusnya Westlife ini di Jaksel. Tolong ya bagi IO Jaksel, undanglah Westlife ke sana gitu. Berita kedua, tim PUBG Indonesia PUBG itu meraih medali emas di SEA Games ya kan. Dari main PUBG sampai dapat medali emas. Nah lu nggak sia-sia lu begadang di warkop tiap malam akhirnya kan, dapat penghargaan gitu. Nggak sia-sia lu mengganggu tamu warkop dengan kayak bro pocinki bro gitu. turun school gitu, ada hasilnya. Mantap nih ya kan. Keren banget, gue bangga sama tim PUBG ya. Mungkin timnas Free Fire juga bisa berkesempatan gitu. Walaupun mungkin ya agak susah ikut SEA Games pakai handphone nge-lag ya. Agak lu baru-baru SEA Games nge-scan peduli lindungi aja 5 menit sendiri gitu kan. Jadi agak kasihan gitu. Belum lagi paspor mungkin mereka agak asing juga gitu kan. Tapi emang gue dari dulu tuh suka bilang sama temen gue bahwa e-sport kita tuh canggih sebenarnya. Kayak kita bisa jadi kayak Brazilnya di bola, kita di e-sport gitu kan. Maksudnya ya anak-anak poni yang di warkop dekat rumah lu mungkin channel Ronaldinho di e-sport itu. Jangan diremehkan kan. Pokoknya semua yang itu sebenarnya di Indonesia nih canggih-canggih gitu. E-sportnya canggih, e-commerce-nya canggih gitu. Yang kurang canggih paling IKTP kalau di sini. Ya. Itu tuh masih kurs, menurut gue masih kurs gitu kan. Jangan katro-katro gitu. Maksudnya KTP tuh nggak seharusnya katro, karena KTP kan kartu tanda penduduk gitu. Maksudnya KTP boleh katro kalau singkatannya tuh Kevin the People gitu, boleh gitu. IKTP, Kevin the People gitu. Itu baru boleh ya kan. Nah berikutnya, Gucci dan Adidas itu dia collab bikin payung yang harganya 24 juta. Dan payungnya nih gak bisa kena air. Harga 24 juta. Itu payung apa puyeng maksud gue? Ngapain gitu harga semahal itu kan. Kayak lu bro mau beli mobil gue gak? Berapa? 24 juta cuman gak bisa jalan gitu. Buat apa? Ya kan bro, mau gue kenalin cewek gak? Cantik iya, single tapi lesbi gitu misalnya kan. Lesti maksud gue ya, kayak VJ Lesti udah punya cowok pasti kan, jadi percuma gitu. Gue nggak mau berita akhir pekan ini bernasib seperti Close the Door netizen. Jangan ya. Cukup. Musuh kita cukup satu, SJW Asyap, udah itu aja.
Itu aja udah agak ngedon gue gitu ya kan, apalagi SJW LGBT gue belum siap gitu ya. Maksudnya ini selalu ada loh yang begini-begini, kayak barang mahal yang kayak payung 24 juta nggak bisa kena air. Terus Balenciaga juga pernah ngeluarin sepatu harga 24 juta tapi kayak anjing sepatu-sepatu preman Jaktim gitu netizen. Sumpah deh. Dipakai juga udah nggak pantas gitu, gue bingung. Payung cuman boleh mahal kalau payungnya itu bisa nyanyiin akad maksud gue gitu. Payung teduh boleh lah 24 juta. Worth it gitu ya. Nah berikutnya, nah ini sebenarnya agak mengagetkan ya. Kim Jong Un ternyata takut jarum suntik gitu. Mas gue kok bisa? Lu nggak takut rudal Amrik tapi lu takut jarum suntik gitu. Pantesan gue nggak pernah ngeliat gitu kayak Kim Jong Un di Instastory habis vaksin pertama gitu pakai stiker I got vaccinated, nggak pernah sih. Gak pernah gue liat kayak gitu. Terus hari kedua kayak guys gue agak-agak demam nih sekarang dijelasin di story, gak pernah. Terus ngambil diskon vaksin ke Starbucks gitu, gak pernah Kim Jong Un. Ternyata karena dia takut jarum suntik. Emang ya kita gak pernah tahu orang-orang yang menurut kita serem sebenarnya mereka tuh ketakutannya apa kita gak pernah tahu gitu ya kan. Maksudnya Stalin mungkin takut kecoa terbang, kita gak tahu ya kan, kita gak tahu loh. Putin mungkin takut tambah dewasa dia, kita gak tahu kan. Siapa tahu Putin pernah ngerantau ke Jaksel kan, kita nggak tahu di masa mudanya gitu kan. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja untuk Kim Jong Un takut jarum suntik gitu. Nah selain Kim Jong Un yang dari luar negeri juga Mesut Ozil datang ke Indonesia dan dia tujuan pertamanya adalah Masjid Istiqlal gitu. Nah ini maksud gue benar-benar ya subhanallah lah gitu ya, maksudnya kayak Mesut Ozil aja kayak Istiqlal gitu. Jadi lu yang masih sholat Jumat pas khotbah ngerokok di depan harusnya malu gitu ya kan. Tolonglah. Janganlah dengerin lah gitu ya. Nah tapi katanya yang rame itu juga selain dia ke Istiqlal netizen, katanya Mesut Ozil tuh makan gado-gado, makan nasi goreng sama minum jamu. Nah ini gue khawatir nih, jamu apa yang Mesut Ozil minum? Jangan-jangan dia minum anggur merah di Amora kan? Gue agak khawatir, takutnya dia belum siap gitu ditodong handphone kayak ada siapa di sini nih? Shock culture nanti Mesut Ozil kan, dia diajak cheers di bumerang gitu kan, takutnya nggak siap Mesut Ozil kayak gitu kan. Walaupun gue juga mikir ngapain Mesut Ozil kesini, ngapain dia ke Indonesia. Tapi setelah gue pikir-pikir, Mesut Ozil tuh dia orang Jerman, mungkin dia mau mereksa nih, dia mau mastiin apakah bener Hitler meninggal di Garut apa enggak gitu kan. Tapi kan penasaran juga kalau gue jadi Ozil kan, dia ke Garut nyari makam gitu, pasti kayak gitu. Oke, itulah berita-berita akhir pekan kita pada hari ini. Gue juga udah lama gak syuting di studio ini, dan weekly recommendation adalah apapun yang lu lakukan ya jagalah finansial supaya lu bisa nabung untuk kecanggu kayak kita kemarin gitu kan, kayak tolonglah gitu. Ternyata setelah gue ceng-cengin berkali-kali Bali gitu, ternyata pas gue kesana emang mantep juga gitu, emang asik gitu. Dan USS Fit membuktikan bahwa kayak itu tuh stereotip zaman dulu bahwa kayak ke Bali tuh bener gue nggak harus party, nggak harus mabok, nggak harus hunting cewek gitu. Buktinya ya kita lebih ke judi kemarin justru. Nggak judi pakai chip poker main, nggak pakai duit netizen, nggak pakai duit, aman ya. Jadi itulah weekly recommendation gue, berliburlah ke Canggu siapapun lo. Oke, terima kasih netizen, sampai jumpa minggu depan. Thank you.